Karena saat Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini menjadi calon dalam Pilpres besok dan kemudian kita tampak tadi nggak punya privilege mereka. Di situasi lain ada pemandangan kontras Pak oleh Pak Ganjar pada saat nanti Pak Ganjar misalnya terpilih menjadi presiden. Jawabannya Pak Ganjar? Jawabannya Pak Ganjar clear. Oh, saya tidak akan memberikan karpet merah. Saya mungkin akan memberikan baju merah. Kamu naik meja. Loh, kenapa? Kamu naik meja, kamu menghadap ke para caleg itu, jumlahnya ribuan. Kakimu gimana itu naik meja? Gemeteran apa enggak itu? Lepas sepatu. Lepas sepatu dulu. Lepas sepatu dulu. Baik lagi di Semiotik, Seno. Setiawan. Ngomongin politik. Senyumnya lebar sekali Seno, bahagia sepertinya. Iya. Ada isu politik terbaru apa ini yang kok sepertinya bahagia ini? Enggak, aku bahagia banget soalnya hari ini baru dapat privilege Pak. Oh iya, privilege apa itu Seno? Privilege-nya akhirnya Semiotik punya gelas. Jadi ini privilege kita hari ini kita dapat hak istimewa bahwa akhirnya kita sama dengan program-program legendaris Main TV yang lain. Kita ukurannya punya gelas. Punya gelas. Iya, ini punya gelas dengan brand program Semiotik. Semiotik. Mantap. Ini kebahagiaan saya rasa nggak cuma gelas doang nih kayaknya. Kok bisa gitu? Ada lagi kayaknya Rona wajah bahagia yang sepertinya ada berita perkembangan kita kan ngomongin politik ya. Iya. Ada politik kebahagiaan apa nih yang sepertinya Seno masih terus senyum gitu. Iya dong kan. Apa ini? Akhirnya kalau kita ngomongin privilege tadi ya, kita melihat kemarin ada pasangan capres dan cawapres yang sama-sama lahir dari keluarga yang nggak punya banyak privilege. Tapi kemudian akhirnya bisa nyalonkan di KPU jadi capres-cawapres. Happy banget kita. Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud. Ya, bajunya tahu sama itu. nih. Bajunya sama nih Mas Ganjar kemarin daftar di KPU pakai baju hitam, Pak Mahfud pakai baju putih. Pak Ganjar pakai hitam, Pak Mahfud putih. Pak Mahfud putih, iya. Tetap hitam putih. Hitam putih. Tapi beda. Beda, nggak garis-garis lagi. Tapi tetap hitam putih. Itu kan beberapa bulan yang lalu. Yeah. Dinamika politik berubah cepat. Berubah terus. Iya, jadi artinya yang hitam putih yang kemarin kayaknya Enggak cocok lah. Nggak cocok lah ya. Nggak cocok ya. Kan dibuka voting tuh baju-baju yang dicocokkan tuh Pak Ganjar. Aku ikut voting. Kamu voting apa? Yang pasti bukan itu tadi, yang lore-lore itu. Ada kemudian Pak Ganjar, Pak Mahfud yang bukan dari privilege. Atau menggunakan privilege keluarga untuk kemudian akhirnya dicapreskan dan cawapreskan. Iya. Itu yang membuat bahagia Seno. Bahagia. Karena gini nih, kan lagi panas sekarang nih. Semua orang ngomongin tentang privilege. Di Indonesia ini anak-anak muda saat ini lagi banyak ngomongin tentang privilege. Oh, privilege itu nggak boleh nih. Banyak yang bilang gitu. Kamu enak, kamu bisa begini begitu karena kamu punya privilege. Kamu enak, kamu bisa begini begitu karena keluargamu bukan dari keluarga yang punya banyak privilege. Gitu. Nah ini yang kemudian dibicarain oleh anak-anak muda saat ini. Nah, aku merasa saat ini di politik Indonesia kita itu bahasa privilege ini lagi on fire. Lagi sering dibicarakan. Lagi terus jadi perkembangan yang kemudian akhirnya ditunggu-tunggu. Kenapa begitu? Karena saat Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini menjadi calon dalam Pilpres besok dan kemudian kita tampak tadi nggak punya privilege mereka. Di situasi lain ada pemandangan kontras Pak. Yang sebelah? Yang menggunakan lain, atau menunggu privilege itu tadi? Iya, maksudnya ini RT sebelah. Oh, RT sebelah. Iya, RT sebelah. Ini rumahku itu loh, di kampung sebelah RT-ku. Kalau Pak Ganjar itu clear, artinya kan Pak Ganjar berangkat dari seorang kader partai yang lama, dia pernah jadi anggota dewan, DPR RI, kemudian gubernur. Artinya proses kemudian bagaimana perkembangan Pak Ganjar untuk kemudian menjadi capres itu kan benar-benar sebuah proses panjang. Pak Mahfud pun juga. Bahkan sempat tahun 2019 hampir mau capres dan kemudian akhirnya tahun ini dapat juga. Nggak jodoh sama yang 5 tahun lalu ternyata jodohnya sama Mas Ganjar. Dan ternyata kalau Pak Mahfud juga ternyata clear juga privilege-nya. Bahkan kemarin ketika cerita Pak Mahfudnya dia bilang sampai kemudian anaknya aja yang kemudian kuliah pada saat itu nggak tahu kalau misalnya dia bapaknya adalah ketua MK mungkin pada saat itu. Dokter dari Universitas Airlangga juga sampai lulus dari sekolah tidak ada yang tahu bahwa dia anak saya karena saya bilang jangan bilang kalau kamu anak saya. Jadi memang benar-benar Pak Mahfud dan keluarganya, Pak Ganjar dan keluarganya clear. Mereka menggunakan privilege capacity mungkin. Bukan
privileged family. Betul, betul. Nah, Pak Ganjar juga sama tuh. Waktu kemudian ditanya kemarin pada waktu deklarasi capres-cawapres dengan anak-anak muda di gedung arsip, ditanya sama salah satu penanya waktu itu. Pak Ganjar kan yang cewek itu ya? Enggak, beda. Oh, beda lagi. Oke. Kamu yang cewek terus. Iya, yang mana? Yang cowok. Yang cowok. Ada penanya anak muda laki-laki ya, yang tanya ke Pak Ganjar. Oh iya, tahu. Nah, Pak Ganjar kan ini Alam ini juga masih muda, kemudian dia punya kapasitas. Apakah Alam akan diberikan karpet merah oleh Pak Ganjar pada saat nanti Pak Ganjar misalnya terpilih menjadi presiden? Jawabannya Pak Ganjar? Jawabannya Pak Ganjar clear. Oh, saya tidak akan memberikan karpet merah. Saya mungkin akan memberikan baju merah. Bagaimana menurut Mas Ganjar suatu saat pada saat Mas Ganjar menjadi presiden, apakah akan memberikan karpet merah kepada anaknya? Saya mungkin akan kasih baju merah aja ke dia. Artinya anaknya disuruh baju merah kan kayaknya jelas nih. Iya. Dengan artinya berproses dengan baik dan benar. Betul, ada proses atau tahapannya. Nggak ada karpet merah untuk Alam. Meskipun Mas Alam bisa saja mendapatkan karpet merah itu. Gimana ukurannya? Saat jadi gubernur, Pak Ganjar kemarin di Jawa Tengah, juga nggak ada tuh Mas Alam dapat hak khusus. Artinya Mas Alam juga kuliah dengan biasa. Kuliah biasa, mengikuti tahapan kuliah di UGM dengan apa adanya. Nggak ada hak-hak istimewa. Masuk UGM juga kemudian mengikuti tes yang sesuai dengan rangkaian di situ. Kemudian nggak mengubah aturan di MK dulu loh ya. Untuk Mas Alam harus masuk UGM, nggak pakai begitu. Jadi nggak pakai MK ya? Nggak pakai ngatur di MK dulu. Rapat keluarga. Nggak pakai rapat Mahkamah Keluarga Ganjar dulu. Nggak ada Mahkamah Keluarga Ganjar untuk memasukkan Alam ke UGM. Artinya itu kemudian menjadi satu bukti bahwa kemarin pun Mas Alam juga sebagai anak dari Pak Ganjar juga tidak melakukan itu, tidak mendapatkan hak khusus istimewa hanya mentang-mentang karena anak gubernur. Nah, sementara itu menarik. Ya, sementara itu. Ya? Nah, ini menarik juga kemarin. Aku terusin ya. Pemandangan di gedung arsip kemarin tuh menarik sekali. Apa pada saat Pak Ganjar pada saat capres-capres lain itu kan deklarasinya kayaknya keren banget ya. Mereka deklarasi, kemudian dada-dada ke pendukungnya segala macam. Terus dengan suasana simbolik, ikrar-ikrar simbolik gitu ya, seremonik. Pak Ganjar dan Pak Mahfud malah mengambil keputusan atau pilihan yang berbeda. Pilihannya adalah pada waktu itu mengajak anak-anak muda untuk bicara. Yang kumpul adalah Gen Z, milenial, anak-anak muda, dan terjadi dialog tanya jawab. Nah, ini menarik. Ini yang tadi saya udah ingat betul bahwa teman-teman kemarin ada pertanyaan dari seorang cewek cantik. Apa itu? Soal bagaimana Pak Ganjar melamar anak muda Indonesia untuk ikut terlibat dan mendukung Pak Ganjar. Jadi melamar anak muda Indonesia untuk jadi pacarnya Alam. Bukan melamar untuk jadi pacarnya Alam, bukan. Bukan, itu privilege lagi nanti. Ya, pasti mau orang melamar bagaimana anak muda terlibat dalam kontestasi pemilu untuk tidak golput dan akhirnya memilih untuk mendukung Mas Ganjar. Itu pertanyaan bagus banget dari perempuan yang kemarin tanya itu. Cantik juga perempuannya. Bagaimana cara Bapak melamar kami anak muda Indonesia? Kalau sudah dilamar mau dibawa kemana kami? Dan apa yang akan meyakinkan kami untuk menerima lamaran Bapak? Wah, ini tertantang ini. Jadi Pak Ganjar cerita bahwa pada saat beliau itu ingin membangun bangsa ini nggak bisa sendirian. Harus ada partisipasi, keterlibatan. Nah ini cocok. Gen Z ini adalah generasi yang butuh dilibatkan. Nggak sekedar didengarkan, nggak sekedar tampung, tapi juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Itu menarik. Kemarin soalnya saya lihat Pak Ganjar memanggil tuh anak muda untuk bantu menjawab. Akhirnya dijawab juga itu, kemudian akhirnya sini kamu. Siapa namanya? Lupa gue tapi siapa namanya. Ya saya. Kamu dah Sen. Ya ampun lupa. Seno, kamu sini Sen. Ya kamu tak suruh ngapain? Naik ke meja Mas waktu itu. Terus ngapain kamu? Disuruh cerita tentang harapan anak muda ke para caleg dari anak yang waktu itu saya masih SMA Pak Ganjar. Apa yang kamu katakan pada para caleg? Saya cerita waktu itu bahwa politik Indonesia saat ini butuh harapan. Bukan sekedar baliho billboard, tapi ada bukti nyata dan keterlibatan anak muda di situ. Yaudah akhirnya itu pada saat itu manggil Seno dan akhirnya yaudahlah Sen kamu dulu tak suruh apa? Naik meja. Aku tanya. Kita simulasi ya.
saya ajak untuk seminar di depan calon anggota legislatif seluruh Jawa Timur? Naik meja Pak Ganjar. Loh, ngapain naik meja kamu? Karena saya disuruh Pak Ganjar untuk cerita ke para caleg itu harapan anak-anak muda. Lah itu kan jawabanku kemarin. Iya. Cerita realnya kemarin itu sebenarnya situasinya kayak gimana? Jadi selesai simulasi ini. Cerita realnya gimana pada saat Pak Ganjar, artinya clear Pak Ganjar ketika ditanya soal melamar anak muda, Pak Ganjar itu jawabnya dengan tidak lagi harapan atau sesuatu yang abstrak besok, tapi dia di masa lalu sudah pernah melakukan itu. Akhirnya Mas Seno yang kemudian dipanggil, kemudian Mas Seno ngasih orasi di depan caleg. Gimana ceritanya, Mas? Nggak orasi juga lah. Gimana? Kita waktu itu jadi gini. Waktu itu Pak Ganjar datang ke Surabaya. Oke. Aku masih anak SMA waktu itu, umur 18 tahun. Dan pada waktu itu Pak Ganjar minta untuk dihadirkan 5 orang anak muda dari Surabaya untuk ngomong di depan para caleg itu. Mana ditanya-tanyai pendapatnya. Ada 4 lainnya selain aku yang lebih senior dari aku usianya. Nah mereka semua kemudian bicara di situ tuh, bicara gantian mereka ngobrol. Terakhir kamu? Dan menceritakan aku yang terakhir. Kebetulan mereka lebih senior semua lah dari aku. Nah aku ngomong 1-2 kalimat, kemudian disuruh berhenti sama Pak Ganjar. Berhenti dulu, aku tertarik sama yang kamu omongin. Gitu. Nah, oh iya Pak, terus gimana? Kamu naik meja. Oke. Loh kenapa? Kamu naik meja, kamu menghadap ke para caleg itu, jumlahnya ribuan pada waktu itu. Caleg itu, kamu ceritakan ke mereka, apa harapanmu kepada para caleg-caleg ini dan bagaimana persepsimu tentang para caleg? Kakimu gimana itu naik meja? Gemeteran apa enggak itu? Lepas sepatu. Lepas sepatu dulu. Lepas sepatu dulu. Bahaya, terus kita lepas sepatu dulu karena ya nggak terbiasa kita naik meja, Pak. Gemeter nggak kakinya? Ya sedikit-sedikit gitu kan. Gimana? Waktu itu Kapan lagi? Itu loh di depan apa? Di depan para caleg calon seluruh legislatif provinsi seluruh Jawa Timur. Itu ada yang udah jadi dewan pasti kan? Ada yang udah jadi dewan, nyalon lagi. Dan kemudian yang minta aku adalah seorang waktu itu gubernur Jawa Tengah. Aku bukan siapa-siapa pada waktu itu. Sampai sekarang juga masih bukan siapa-siapa. Iya. Dan terus Pak Ganjar bukan siapa-siapa, bukan anak presiden gitu. Aku. Iya, bukan anak presiden, bukan anak pejabat. Nah, disuruh ngomong seperti itu. Aku bicara banyak tentang pengalaman sebagai anak muda dan cerita harapan ke depan adalah para caleg tidak boleh hanya sekedar tampil di banner atau baliho. Karena sekarang anak muda waktu itu banyak kritik ke banner baliho itu yang ini nanti segala macam kita nggak bisa tahu dia dengan langsung, interaksinya nggak jalan, hanya sekedar lihat wajah, gambar. Nah itu aku sampaikan di situ, tapi harus kemudian banyak dialog dan melibatkan anak muda di dalam bagaimana merumuskan kebijakan untuk anak muda, urusan sekolahnya, urusan lapangan kerjanya, urusan kesehatan mentalnya dan lain sebagainya. Aku cerita itu, kemudian Pak Ganjar minta aku turun, kemudian kita berinteraksi terus mulai dari hari itu. Sampai akhirnya kemarin dipanggil lagi. Sampai dialog itu terjadi lagi kemarin. Mensimulasikan cerita kayak gini. Mensimulasikan dan persis sama. Wah, serius aku waktu itu merasa terharu sekali. Karena ternyata pada waktu itu aku ngerasa ini momentum sama persis kayak 5 tahun lalu waktu aku dipanggil. Oh 5 tahun yang lalu pas ya? Pas 5 tahun lalu, 2018. Waktu itu Pak Ganjar barusan jadi gubernur 2 periode. Dan kemudian ngomongnya di depan caleg. Saat ini Pak Ganjar akan menjadi presiden. Dan kemudian ngomongnya, aku ngomong itu di depan hampir seluruh pengurus TPN, tim pemenangan nasional yang diisi bintang-bintang Avenger itu. Di depan kamera yang banyak dan juga. Di depan kamera mata Indonesia. Lebih banyak lagi mungkin dari ini pasti. Lebih banyak dari itu. Dan pada waktu itu Pak Ganjar membuktikan apa yang sudah dibicarakan beliau. Pada saat pertama aku menyampaikan harapan itu ke depan para caleg. Nah, apa yang disampaikan? Hari ini aku dilibatkan oleh Pak Ganjar jadi juru bicara tim pemenangan nasional. Sen, kalau mau jadi politisi kamu harus ada mentornya. Maka kamu sekarang terlibat dan mentormu adalah saya. Itu pelibatan. Selamat Seno, teman-teman kasih ucapan Seno ya. Ini akhirnya dia jadi juru bicara, bukan juru bibir kawan-kawan. Ya, itu kamu aja. Makanya ada kelihatan sangat bahagia sekali Seno, kemudian ternyata ada rona senyuman yang terus kemudian terpancar. Ternyata ada haru juga, ada bahagia juga, tapi kemudian di situ jelas bahwasanya clear privilege itu tidak privilege family. Betul. Enggak gitu lah. Gimana? Jadi gini. Privilege, Seno kan juga dapat privilege ya saya. Iya pasti dong. Tapi kan enggak privilege family. Betul. Tapi ada privilege capacity. Betul. Gini. Kayak apa?
definisi privilege itu banyak orang yang nggak ini salah ngartikan. Seakan-akan kalau di Indonesia punya privilege nggak boleh jadi orang top. Boleh-boleh aja. Sebenarnya boleh-boleh aja. Politik dinasti dari dulu zaman kerajaan juga boleh-boleh aja. Ya tapi ini bukan kerajaan. Oke, nah, terus saat kita bicara tentang memilih orang, apalagi di jagat politik ya, demokrasi, boleh aja anak presiden, anak gubernur. Apakah anak gubernur nggak boleh nyalonkan diri menjadi gubernur? Boleh. Anak presiden nggak boleh? Boleh. Anak lurah nggak boleh kemudian bercita-cita jadi lurah? Boleh. Masalahnya pada saat proses kemudian dia menjadi itu, apakah dia menggunakan status dia atau privilege dia secara biologis itu, atau dia berproses sama seperti yang lain? Nah, pertanyaannya kan di situ. Oke, jadi publik akan kemudian semakin kritis terhadap kemudian privilege sendiri. Penggunaan privilege. Penggunaan privilege. Ya, digunakan kemudian privilege sesuai dengan porsinya yang pas atau kemudian disalahgunakan, dipaksakan, diprematurkan. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya tampilan Pak Ganjar, Alam, kemudian Prof Mahfud dengan anaknya, ini jadi indah sekali karena jadi tawadan banget ya. Iya, beliau berdua juga sama seperti kebanyakan dari kita yang bermula dari bawah, dan kemudian keluarganya pun tidak diberikan privilege, tidak disalahgunakan privilege yang dimiliki itu untuk mencapai mengakses kemudian akses kesejahteraan atau posisi tertentu. Aku juga punya privilege. Dirimu mungkin juga punya privilege. Mungkin apa privilege-nya? Punya keluarga yang baik, punya keluarga yang demokratis. Itu privilege juga. Keluarga kita punya rumah yang layak, hunian yang layak, kemudian punya kendaraan. Mungkin banyak dari kita teman-teman yang punya privilege seperti itu. Tetapi privilege itu kita gunakan untuk apa? Nah, problemnya di situ. Kalau kemudian privilege itu kita gunakan untuk hal-hal yang nggak baik, itu yang jadi kritiknya. Jadi boleh-boleh aja orang punya privilege dan punya mimpi. Pokoknya digunakan privilege-nya untuk sebuah hal yang baik dan tepat. Betul. Tidak dipaksakan. Iya, nggak dipaksakan sehingga nggak mengubah aturan MK agar Alam masuk ke UGM. Jadi itu ya, jadi privilege yang kemudian Seno hari ini mungkin kita nggak tahu. Seno Bagaskoro mungkin di SEO Google hari ini Seno Bagaskoro anaknya siapa ya? Iya, itu yang muncul di Google. Itu mungkin muncul sedang di Google di atas itu nggak tahu. Mungkin dikira kamu dapat privilege family dari mana gitu. Iya. Ternyata tapi kemudian hari ini di Google Seno Bagaskoro anaknya siapa? Ya, anaknya ayah ibu saya. Saya bangga presiden. Saya bangga jadi anaknya ayah ibu saya yang saat ini tidak masuk di dalam ranah politik manapun, tidak memegang kartu tanda anggota partai politik manapun. Tidak merupakan pejabat di instansi manapun, tapi kemudian saya bisa dari situlah saya belajar bahwa memulai dari nol di dunia politik, membabat alas, mengalami proses terbentur sampai terbentuk pelan-pelan, itu ternyata nikmat dan indah sekali. Dan itu yang membuat tersenyum. Saya bangga, saya tersenyum tadi malam, ternyata kemudian bisa berada di situasi itu dan Pak Ganjar menepati omongannya, menepati janjinya akan melibatkan anak-anak muda. Saya ada di situ dan Pak Ganjar melamar lebih banyak orang lain yang seperti saya, yang mungkin kemudian tidak punya background keluarga yang dapat mengakses privilege politik, tapi kemudian ingin punya passion di politik, dan Pak Ganjar melamar anak-anak yang semacam itu untuk ikut serta memperbaiki negeri ini. Jadi tidak hanya Seno Bagaskoro aja, kita akan melamar anak muda yang lain untuk terlibat dalam pemenangan Ganjar Mahfud. Betul, tidak melamar sebagai pacarnya Alam loh ya. Itu salah. Atau pacarnya Seno. Atau pacarnya saya. Itu melamarnya langsung ke saya. Oh, langsung DM aja berarti. Hah? Langsung DM boleh. Enggak deh, saya setia, saya punya pacar. Oke, ternyata hari ini kita bahagia sekali. Semiotik ngobrolin politik dengan penuh dengan kebahagiaan. Ya, dan kesetiaan. Dan kesetiaan. Kenapa kesetiaan? Karena Pak Ganjar dan Bu Atikoh pasangan yang setia. Yang couple goals. Couple goals. Pak Mahfud dan Bu Mahfud juga pasangan yang couple goals. Jadi kita anak-anak muda belajar setia dari beliau. Semiotik kali ini membahas soal kebahagiaan dan kesetiaan dan anak muda di seluruh Indonesia. Ayo kita ikut berpolitik yang bahagia dan setia. Sampai ketemu di Semiotik selanjutnya. Thank you.